ketimbang kita meninggal, ya katanya. Kan banyak omongan dari mungkin dari orang-orang tua terdahulu, guru-guru kita yang mungkin ya kita tidak menggurui, yang mungkin belum tahu tentang jelek. Salam jiwa suci, ketemu lagi dengan Mr. Siga di sini di acara Siga TV, yang acaranya tetap akan membahas tentang dua buku hijau, dua buku yang penuh semangat, yaitu Sinar Suci Alam dan Mutiara Suci Alam. Ini bukunya sahabat-sahabat Siga bisa dikenali dari bukunya dulu, tapi kita akan mengangkat dari isi buku ini. Jadi akan memperkenalkan poin-poin dari buku ini. Jadi ini juga sangat penting untuk kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana menghadapi problema kehidupan ini supaya kita bisa menjadi insan yang lebih baik. Nah itu, jadi buku ini sudah kita jelaskan banyak hal tentang buku ini, tapi buku ini sudah memasuki tentang bab 1 atau bagian 1 tentang kelakuan baik. Nah itu bagaimana seorang manusia yang mempunyai latar belakang yang buruk dari segi akhlak, pemikiran, lingkungan, kelakuan dan lain sebagainya, bagaimana untuk merubah jadi baik, dan bagaimana juga kita supaya menghadapi segala permasalahan itu bisa bagus, menghadapinya, mencari solusinya bisa tenang, tidak terbawa emosi dan lain sebagainya. Nah ini, jadi di kelakuan baik ini kita memasuki di kelas atau bagian ketiga di buku ini yang bisa kita latih lah. Ini ada 7 bagian. Jadi ya Mr. Siga ingin menyapa dulu sahabat-sahabat Siga dimanapun Anda berada saat ini, baik laki-laki ataupun perempuan yang mendengarkan acara ini. Moga selalu dapat ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran. Nah, moga-moga juga menghadapi kehidupan ini bisa jauh lebih tenang. Dan juga mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah dan lain sebagainya, dan didekatkan dengan kebaikan dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, buku Sinar Suci Alam dan Mutiara Suci Alam ini untuk semua kalangan maupun tua ataupun muda. Siapapun ingin mengenali tentang hal-hal tentang buku ini silahkan, dan tidak menyangkut atau melarang untuk keyakinan manapun untuk memiliki buku ini, karena ini untuk perbaikan itu tadi, perbaikan kelakuan kita. Mudah-mudahan semua insan atau umat-umat Tuhan di muka bumi ini bisalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi dari segi kelakuan. Hijrah lah atau taubat atau ke depan tuh bisa jadi lebih baik lagi. Nah, saya juga mendoakan selalu, amin ya rabbal alamin, juga bisa berubah semuanya. Kita lupakan masa lalu, kita hadapi yang itu. Di kelas 3 ini kita akan mengangkat tentang syukur. Jadi syukur ini kita karena memang ada pelatihannya, jadi kita memang bagikan dalam kehidupan kita sehari-hari ini secara detail. Jadi syukur itu mengangkat tentang apa? Nah, selama ini kan kita kalau tidak punya uang, syukuri, biarlah kita kada punya uang, yang penting syukuri kita tidak punya uang katanya. Yang penting kita tidak sakit. Nah, otak kita bingung sebenarnya. Kalau kita tidak punya motor, syukuri kita tidak punya motor, yang penting bisa jalan kaki. Nah, ada hal-hal yang terkait dengan syukur itu. Kadang-kadang semua kejadian hampir dikaitkan dengan syukur. Sakit disyukuri, syukur kita masih kadang sakit disyukuri juga, syukur kita ini sakit ketimbang kita meninggal, ya katanya. Kan banyak omongan dari mungkin dari orang-orang tua terdahulu, guru-guru kita yang mungkin ya kita tidak menggurui, yang mungkin belum tahu tentang jelas tentang syukur ini. Jadi syukur ini klarifikasinya itu atau bagian-bagiannya itu kita bagikan dengan pas gitu. Jadi syukur itu yang terkait dengan satu benda atau barang kami mengaitkan. Nah, kalau terkait dengan makanan itu kita syukuri, terkait dengan rumah, sepeda motor, mobil. Kalau mobil kita butut, syukuri. Nah, ada bendanya atau kita punya jam tangan, kita punya HP yang tidak terlalu mahal, yang kita syukuri karena masih ada manfaat dan kegunaannya. Terkait dengan benda-benda itu sahabat Siga. Jadi melatihnya kita tuh jangan tidak menyukuri makanan, kan benda, pakaian benda. Nah, itu terkait erat dengan benda-benda. Kami meletakkan jangan makanan tidak enak kita tidak syukuri. Nah, di sini kita tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu.
Nanti kalau kita menemukan makanan yang tidak enak, kalaupun ada perasaan kesal ya 1 menit, 0 menit, 2 menit, 3 menit, atau 10 menit. Nanti makanan pun akan berubah tidak enak. Kalau kita pakaian, kita syukurilah, jangan kesalnya terlalu lama. Kalau kita salah membeli pakaian, salah membeli benda, salah membeli sepeda, salah membeli topi, salah membelikan baju anak-anak, syukuri itu. Atau makanan beras di rumah bukan beras yang mahal, atau ikannya ikan asin mulu 1 minggu, atau telur melulu 1 minggu. Jadi harus disyukuri. Jadi terlihat dari benda-benda itu. Jangan kita tidak menyukuri. Kalau galaunya terlalu lama, nanti rezeki tidak akan datang lagi, atau benda-benda yang benda lah intinya yang sifatnya rezeki jauh dari kita nanti kalau kita tidak bersyukur. Jadi sahabat-sahabat Siga bisa memahami. Jadi dalam pelatihan itu kami selama 10 tahun itu melatih untuk benda-benda. Kami meletakkan syukurnya di situ. Punya sepeda motor yang tidak terlalu bagus, punya tetangga bagus, syukur kita punya sepeda motor yang penting bisa jalan. Benda kan itu punya sepeda, benda HP, benda segala sesuatu, kalung benda, cincin benda, perabotan rumah benda, sofa-sofa di rumah, peralatan dapur itu benda. Itu kami menentukan syukur di situ. Kalaupun ada hal yang tidak berkenan, jangan terlalu lama galaunya, syukurilah. Atau kita mau order barang online, beli baju mungkin di online tapi tidak sesuai harapan, kecewanya jangan terlalu lama. Nanti kalau lama lebih 10 menit bisa mengundang penyakit juga, saraf tegang, bisa vertigo, migrain, asam lambung, jantung, dan lain sebagainya. Karena kita tadi tidak menyukuri benda yang kita tukar, karena ada kesalahan dari pengiriman dari produsennya, umpama tidak sesuai karena pesan online nih, kada tidak tahu barangnya secara langsung, tapi itu tetap disyukuri yang berupa benda. Nah itu sahabat-sahabat Siga kira-kira bisa dipahami. Tapi lebih jelas nanti sahabat-sahabat Siga juga bisa memperdalam di buku ini. Tapi ikuti terus konten-kontennya ini, tayangan-tayangannya ini berulang-ulang dulu supaya benar-benar mengerti tentang melatih syukur. Dalam pelatihan-pelatihan itu kami menentukan waktu 23 hari biasanya untuk berlatih. Jadi ada 7 hari jeda istirahat dan menyambung lagi pelatihan-latihan selanjutnya. Nanti ada orang-orang ahli yang kami rekomendasikan, guru lah, atau yang mengarahkan untuk pelatihan-pelatihan ini. Bisa nanti kita arahkan ke sana kalau ingin berlatih. Nah itu saja tentang syukur sahabat-sahabat Siga. Lebih jelas lagi di buku hijau itu tadi. Sekian, terima kasih.